Kita akan bahas lagi mengenai infeksi saluran kemih sedikit. Kita akan bahas juga mengenai titik beratnya mengenai mengompol dan toilet training ya. Jadi kalau kita udah bahas minggu lalu infeksi saluran kemih, ingat ada infeksi di dalam saluran kemih. Jadi bisa di ginjal, bisa di buli-buli, bisa di saluran namanya ureter yang dari ginjal ke buli-buli. Ada juga yang dari buli-buli keluar itu namanya uretra. Sebenarnya itu nggak boleh ya. Jadi tidak boleh ada infeksi di dalam saluran kemih. Jadi nggak boleh ada bakteri sedikit pun. Begitu ada namanya infeksi saluran kemih. Kemarin udah dibahas obatnya adalah antibiotik. Ya, cuma yang perlu dikenali, jangan lupa yang perlu dikenali gejalanya. Gejalanya pada anak yang besar di atas 2 tahun atau di atas 5 tahun kebanyakan sih anaknya ngeluh ya. Sakit pipisnya, ada demam. Tapi kalau misalnya anaknya kecil, anaknya di bawah 2 tahun gitu, biasanya kebanyakan gejalanya cuma anaknya rewel, berat badan nggak naik, nggak nafsu makan ya. Kalau dari banyak cerita pasien-pasien keluhan dan kita sempat ngobrol juga dengan ahli-ahli pencernaan anak, hati-hati anak-anak yang muntah-muntah ya, muntah-muntah, sakit perut berulang, itu juga bisa tanda dari infeksi saluran kemih. Nah, jadi itu bisa merupakan tanda bahwa ini anak infeksi saluran kemih. Jangan dibalik, bukan setiap muntah-muntah pasti infeksi saluran kemih. Tapi kalau udah muntah-muntah dicari ke arah pencernaan kok nggak ada apa-apa, hati-hati, mungkin infeksi saluran kemih. Kita bahas aja langsung tentang ini ya. Kita mau coba belajar tentang toilet training karena ini kan banyak harusnya semua orang kalau punya anak pasti akan mengalami bagaimana mengajarkan toilet training pada anaknya ya. Karena kan semuanya pasti nggak mau anaknya masih ngompol. Dan kita banyak ketemu yang anak masih pakai diapers sampai usia 5 tahun, ada yang 6 tahun gitu. Ya, sangat bisa dimengerti kalau anaknya kebutuhan khusus memang. Tapi kalau anak yang nggak kebutuhan khusus, harusnya di umur 4 tahun udah bisa loh. Ya, udah bisa toilet training, udah bisa pipis sendiri, udah bisa BAB sendiri. Oke, apa sih syaratnya toilet training dulu? Jadi nggak semua anak bisa main ujuk-ujuk main diajarin toilet training aja. Ada syarat-syarat untuk bisa seorang anak dimulai toilet training ya. Nomor 1, anaknya bisa jalan ke toilet. Jadi anaknya harus bisa jalan dulu ke toilet. Nah, nanti ada pertanyaan tentang anak kebutuhan khusus, tapi akan saya bahas belakangan. Jadi nomor 1 harus bisa jalan ke toilet anaknya. Jadi kalau dikasih tahu, jalan ke kamar mandi, dia tahu kamar mandinya di mana. Ya, jadi nomor 1 harus bisa jalan ke toilet. Kedua, bisa duduk di toiletnya. Jadi dia bisa duduk di situ. Nah, memang kita selalu bilang untuk toilet training ini kita butuh kloset yang duduk gitu, yang duduk bukan yang jongkok ya, yang duduk. Nah, terus habis itu anaknya harus bisa tetap kering selama beberapa jam. Jadi artinya gini, kita nggak bisa toilet training pada anak yang masih ngompol terus gitu, yang ngompolnya sering sekali, tiap 1-2 jam pipis, 1-2 jam pipis gitu ya. Kita nggak bisa. Kita biasanya mulai pada anak-anak yang udah bisa kering untuk beberapa jam, terutama pada saat siang ya. Jadi kalau dia main gitu, 3-4 jam main, dia bisa nggak pipis, nggak ngompol. Ya, jadi anaknya harus bisa jalan ke toilet, bisa duduk nanti di toilet, terus kemudian dia bisa anaknya tetap kering selama beberapa waktu. Jadi biasanya 3-4 jam. Kalau dia udah bisa kering, udah bisa nggak ngompol di mana-mana, kita lihat nih udah cukup lama nih anaknya nggak pipis. Kalau kita ajak yuk pipis yuk gitu, terus dia baru pipis, itu udah bisa waktunya toilet training. Ya, terus anaknya biasanya sudah bisa mulai pakai baju. Nggak usah pakai baju lengkap ya, pakai baju lengkap gitu enggak, tapi dia bisa tarik bajunya ke atas apa tarik celananya ke bawah, itu aja udah petunjuk bahwa oh ini anak bisa nih toilet training. Terus kemudian dia bisa mengikuti instruksi sederhana. Makanya tadi saya bilang, yuk ke toilet, yuk ke kamar mandi gitu. Jadi dia udah bisa. Nah, syarat-syaratnya lagi ada beberapa sebenarnya. Jadi kita kayak tadi harus mengkomunikasikan kapan harus ke toilet gitu. Bilang yuk ke toilet yuk. Sebetulnya bisa diajarin dari sebelum-sebelumnya ya, dari pas cuci tangan. Nah, yuk ke kamar mandi cuci tangan tuh. Itu juga udah ngajarin di mana posisi kamar mandi.
di mana kapan harus ke kamar mandi gitu ya. Terus kemudian syaratnya lagi kita harus menunjukkan minat ke anaknya, sudah harus menunjukkan minat untuk ke kamar mandi. Jadi terus terang nggak bisa memulai kalau anaknya masih takut ke kamar mandi ya. Jadi kalau anaknya udah ketakutan ke kamar mandi nggak bisa toilet training, yang ada malah makin stres ya. Jadi biasanya anaknya ada minat nih gitu, berdiri-diri dekat kamar mandi lah, kalau cuci tangan udah masuk ke kamar mandi gitu ya. Terus kemudian anaknya sudah bisa meniru, karena konsep dari toilet training ini nanti jatuh-jatuhnya adalah meniru ya, kan dia lihat kita lagi di kamar mandi, jadi anaknya harus bisa niru. Tadi adalah syarat-syarat untuk bisa toilet training. Nah, syarat-syarat tadi yang katanya bisa jalan ke toilet lah, yang bisa ada keinginan ke toilet, terus kemudian bisa niru, kebanyakan itu umur 2-4 tahun ya, 2-4 tahun. Makanya rata-rata belajarnya pada umur 3 ya. Kebanyakan sih orang belajarnya pada usia 3 tahun. Nah, ini ada clue sedikit kalau pertanyaannya. Nah, ini yang paling banyak pertanyaannya adalah, kalau gitu anak yang kebutuhan khusus gimana? Kan tadi kata-katanya harus jalan ke toilet. Anak kebutuhan khusus gimana? Harus tunda apa enggak? Anak yang misalnya lumpuh kakinya gitu misalnya. Nah, harus tunggu enggak? Ternyata tidak ada alasan untuk menunda-nunda. Jadi toilet training sebaiknya segera dimulai pada usia 2-4 tahun. Syaratnya yang tadi ya, syaratnya. Nah, terus kalau nggak bisa jalan gimana? Bisa digendong. Ya, bisa oleh orang tuanya digendong untuk ke kamar mandi. Tapi ya memang harus dimengerti bahwa kalau anak yang kebutuhan khusus berarti butuh bantuan lebih banyak ya. Orang tuanya harus menyediakan waktu lah, menyediakan waktu jauh lebih banyak dibandingkan anak-anak yang nggak kebutuhan khusus. Nah, ada tips sedikit, jangan dimulai ya toilet training. Kan tadi kan syaratnya ada untuk memulai. Dan kita minta jangan memulai kalau anaknya ini masih ada masalah kesehatan yang lebih utama gitu. Jadi misalnya gini ya, anaknya kejangnya masih banyak lah nih. Jadi anak yang misalnya epilepsi ya, kejangnya masih banyak banget, sebaiknya nggak usah mulai toilet training dulu. Karena setiap dia kejang kan dia ngompol tuh. Akan sulit, orang tuanya juga lama-lama frustasi gitu, kok ini mau toilet training ngompol mulu ya gitu. Nah, jadi jangan mulai kalau masalah kesehatannya masih jadi isu utama. Misalnya lagi masalah kesehatan, misalnya yang simpel-simpel aja ya, misalnya lagi asma misalnya, asma anaknya sesek, udah sesek, jalan aja susah, dipaksa-paksa, ayo dong ke kamar mandi dong gitu ya, itu sulit. Jadi nggak usah dimulai kalau masih ada masalah kesehatan yang lebih serius, beresin dulu masalah kesehatannya. Terus kemudian harus ditunda juga kalau ada masalah sosial. Nah, masalah sosial misalnya habis pindah rumah tuh. Jadi habis pindah rumah, ayo dong kamu ke toilet training, belum tentu bisa dia. Kemudian pindah sekolah baru. Nah, pindah sekolah baru, hal-hal yang baru buat anak-anak itu akan menjadi beban buat dia. Toilet training aja udah jadi beban, terus ditambah lagi deh sama kondisi-kondisi di luar itu ya. Jadi nggak usah mulai, santai aja dulu, jangan jadiin beban, dan jangan jadikan suatu kayak pertandingan gitu ya. Anaknya si itu kok udah duluan, si itu kok udah 2 tahun udah pipis, dibangga-banggain juga lagi sama ini, anak itu belum pipis di kamar mandi gitu, anak saya udah dong. Itu sebenarnya menurut saya juga ya boleh-boleh aja sih kalau mau bangga, tapi nggak usah terlalu di ini juga ya. Ingat, bangga dengan anak sendiri itu penting, tapi kalau bangga hingga menjelekkan anak lain, nah itu yang nggak boleh ya. Jadi bangga cukup nyebut anak kita sendiri udah cukup gitu. Dan bangga di dalam hati juga nggak salah loh, yang penting kan bangga ya. Jadi nggak usah jelek-jelekin anak lain, jangan jadiin pertandingan, jangan jadikan perbandingan ya. Kalau anak lain udah bisa, itu jadikannya adalah untuk menaikkan motivasi. Nah, itu istilahnya. Nyari istilah kok susah ya. Cari itu sebagai motivator. Nah,
Jadi jangan jadikan perbandingan. Anak kok si itu udah bisa? Ayo dong tuh, si itu udah bisa tuh. Ya, jangan. Nah, gimana caranya? Gimana caranya kita toilet training? Sekarang caranya. Tadi kan syaratnya sama nggak boleh tunda, sama kapan kita harus nunda ya. Sekarang caranya deh, caranya toilet training. Nomor 1 kita harus gunakan kata-kata yang sama. Nah, ini kata-katanya harus sama nih, nggak boleh ganti-ganti. Jadi sepakatin dulu ya satu rumah. Sepakatin satu rumah. Mau apa? Kalau mau BAB misalnya bilangnya pup. Nah, kalau buang air kecil namanya pipis misalnya. Boleh juga. Sebaiknya satu suku kata sih. Makanya di bahasa Inggris lebih mudah ya, karena pi kan kalau mau pipis. Gitu. Kalau kita harus 2 suku kata, pipis. Makanya boleh bilang pis boleh, pi boleh, ya nggak usah yang susah-susah. Mau buang air kecil, anaknya udah pusing dia dengar 3 kata gitu. Ya, gunakan kata yang sederhana, yang gampang diingat, terus diulang. Kalau anaknya lagi pipis nggak sengaja, kita juga bilang pipis gitu ya. Biasakan anaknya kering. Nah, jadi gini. Jadi nomor 1 tadi kan kata-katanya udah harus ini dulu ya. Kata-katanya harus udah pasti. Pipis, pup, gitu ya. Itu udah pasti. Terus kemudian biasakan anaknya kering. Kering itu artinya gini. Kalau jangan suka nunda-nunda ganti diapers. Ya. Diapersnya harus selalu kering. Jangan biasakan kita ngikutin iklan bahwa diapers bisa tahan 10 jam. Ada yang diapers tahan 12 jam. Terus akhirnya 12 jam beneran itu dipakai. Ya, jangan. Basah ganti. Tujuannya untuk membiasakan bahwa diapers basah itu nggak baik, harus yang kering ya. Nah ini dia, gunakan kita kalau di luar negeri bilangnya potty training ya, potty chair. Jadi yang itu loh, yang kayak tempat duduk kecil buat duduk. Jadi biasanya anak kalau langsung toilet training langsung didudukin di kloset, anaknya ketakutan. Jadi sebaiknya yang duduk yang di bawah aja. Boleh beli beberapa, karena kalau bisa di beberapa tempat ya. Dan yang paling penting mudah dijangkau. Nah, latihannya pertama boleh duduk di potty chair itu, di tempat duduk yang buat latihan toilet training. Pakai baju aja dulu. Jadi jangan langsung mulai langsung buat pipis atau buat BAB, jangan begitu ya. Pakai baju aja dulu, boleh duduk. Terus habis itu biasakan untuk melatih setiap bangun tidur dan setiap habis makan. Duduk aja dulu. Kita nggak minta langsung BAB ya, jadi jangan salah, jangan pagi-pagi langsung dipaksa-paksa ayo pipis gitu. Enggak. Jadi bisa langsung duduk aja pakai baju lengkap, ya udah duduk aja. Nah, di situ boleh ngobrol. Apa yang diobrolin salah satunya tentang BAB, tentang buang air kecil, bisa cerita. Pipis nggak boleh tahan-tahan, nanti ada kumannya, bisa bikin sakit gitu. Ya, itu caranya sih. Ya. Tadi rutin sehabis makan dan bangun tidur. Ingat, pakai baju dulu. Ya kalau ternyata sehabis itu anaknya tiba-tiba sekalian mau BAB ya tinggal dibuka gitu. Jangan terus paksain pakai baju, enggak. Tapi awalnya boleh pakai baju dulu. Nanti kalau udah bisa baru mulai. Coba kalau ke kamar mandi copot diapers gitu ya. Nah, masalahnya adalah si anak kan harus bisa ngenalin ya kapan mau BAB, kapan mau pipis. Biasanya kita dulu yang ngenalin. Ya, jadi toilet training kunci keberhasilannya adalah kita harus ngawasin nih. Kalau kita nggak liatin, kadang-kadang udah keburu ngompol, udah keburu BAB. Ya, jadi kuncinya ada di kita sebetulnya. Ya, kuncinya ada di kita. Kalau lihat udah mulai mau pipis ya kita lah yang anterin. Ya, nggak boleh ada hukuman, jangan ada hukuman. Itu yang paling penting. Kalau udah bisa, nah dia udah mulai pipis BAB di situ, baru boleh tuh yang di kloset. Kita anjurin yang ada tangganya, karena toilet training sebenarnya paling bagus kalau kakinya napak ya. Jadi kakinya harus napak. Kalau nggak napak, hasilnya kadang-kadang suka kurang baik. Nanti kita akan bahas mengenai mengompol waktu siang dan mengompol waktu malam. Sebenarnya minggu lalu kita sempat bahas sedikit secara umum tentang ngompol ya, tapi nanti kita akan bedain ngompol siang dan ngompol malam. Untuk anak cerebral palsy bagaimana untuk toilet trainingnya? Soalnya posisi masih bed rest. Khusus untuk anak CP,
Ini untuk anak kebutuhan khusus ya. Kalau tadi nggak bisa jalan digendong, pilihannya cuma satu, gendong. Nah sekarang gimana caranya kalau cerebral palsy? Cerebral palsy itu yang anaknya biasanya kita suka lihat anaknya kaku gitu ya, tangannya kaku semua itu ya. Itu yang biasanya yang kita sebut cerebral palsy. Gimana caranya? Oke, toilet training hanya bisa berhasil pada anak cerebral palsy kalau anaknya nggak kaku banget. Jadi khusus untuk anak cerebral palsy, nomor satu harus fisioterapi dulu nih, sampai anaknya nggak kaku lagi. Kalau dia masih di tempat tidur lurus gitu ya, cuma lurus doang nggak bisa. Ya, toilet trainingnya nggak akan berhasil. Jadi harus anaknya di fisioterapi dulu, sampai dia udah lentur, bisa duduk, bisa, nggak harus duduk sendiri loh, didudukin gitu ya, dibantuin duduk, dipegangin. Itu sudah bisa bantu untuk toilet training. Ya, jadi ingat untuk anak CP, ayo fisioterapi karena itu kunci dari CP supaya bisa membaik. Ya. Umur berapa harus belajar toilet training? Tadi udah kita sebut bahwa toilet training itu ya, yang paling penting tadi sebetulnya nggak ada yang spesifik usia berapa. Tapi kalau lihat syarat-syaratnya tadi harusnya umur 2 sampai 4 tahun gitu ya, udah dimulai. Kalau bisa jangan lebih dari 4 tahun. Kalau udah lebih dari 4 tahun yang ditakutkan kalau di TK nanti dia banyak ngompol, BAB di sekolah gitu ya. Kalau oke, pertanyaan berikutnya, anak yang baru saja toilet training tapi si anak tidak kunjung buang air kecil di celana. Padahal gini, dokter, untuk anak yang baru saja toilet training, tapi si anak tidak kunjung buang air kecil di celana, padahal sudah kita bawa ke toilet, tapi begitu dipakein diapers, pipisnya malah banyak. Itu yang sering terjadi lah. Ya, jadi jangan sangka anak saya juga nggak pernah ngalamin. Giliran kita taruh duduk, nggak pipis-pipis. Giliran kita pakein diapers, dia pipisnya banyak. Nah, gini, dengan cara setiap dia pipis di diapers, habis itu diapersnya kita buka, habis itu tetap kita bawa ke potty chair-nya tadi atau ke kamar mandi, dia akan ngerti bahwa nanti kalau pipis berikutnya harus di kamar mandi. Anak saya dulu cara-cara tadi saya memang udah lakuin ya, tapi nggak gampang. Yang paling sering kejadiannya udah pipis baru bilang dia. Udah gitu diacak-acak lagi, diinjek-injek lah, dikepret-kepret kemana-mana lah itu pipis. Gitu. Jadi nggak gampang gitu. Tapi sehabis itu dia pipis, kita bilang, oh pipis ya, yuk. Kalau pipis kan di kamar mandi gitu. Kita ulang aja terus. Ulang terus sampai suatu hari kita bisa lihat si anak kalau mau pipis dia ada di depan kamar mandi loh. Ya, jadi nggak usah takut. Kalau dia didudukin nggak mau pipis ya udah nggak apa-apa, nanti kalau dia udah pipis ke kamar mandi lagi, kita aja terus. Tapi ingat, selalu biasakan bangun tidur dan sehabis makan. Kenapa bangun tidur dan sehabis makan? Karena semua manusia bangun tidur pasti pipis ya, nggak ada manusia bangun tidur nggak pipis. Jadi bangun tidur pasti pipis dong, ya udah dia pasti pas lagi di toilet kan. Kalau habis makan rata-rata mau BAB. Jadi dimaksudkan pas dia BAB, dia juga ada di toilet. Ya. Kalau potty untuk pipisnya anak laki yang nempel di tembok itu nggak apa-apa. Atau sebaiknya pipisnya diajarin potty duduk. Oke. Ini ada beberapa syarat supaya berhasil. Tadi kan itu kan caranya kan. Gimana caranya supaya berhasil? Nomor 1 harus tetap positive thinking. Jadi jangan sekali-sekali punya anak terus mikir bilangnya gini, ya ini mas sebentar lagi ngompol nih. Nah, ngompol lah dia. Selalu berpikir positif. Ya, dia pasti bisa. Pokoknya positive thinking ya. Gunakan baju yang mudah dilepas. Jadi ya, tadi kan kita udah bilang anaknya harus belajar untuk buka baju sendiri, copot celana sendiri gitu ya, supaya dia bisa ngerti tentang ritual untuk toilet training. Tapi bajunya jangan susah-susah dong gitu ya. Jadi jangan yang kancingnya banyak banget lah gitu. Ikat talinya pakai ikat yang mati lah gitu ya. Makanya kalau masih pakai diapers pun kita bilang diapersnya yang bentuknya celana. Jangan yang pakai perekat lagi, repot ya. Terus kemudian gini, kita kan tadi inget gak di sebelumnya saya bahas bahwa semuanya harus kering ya, harus belajar supaya kering. Jadi biasain bawa baju ganti. Untungnya orang Indonesia sih selalu bawa baju ganti ya kalau pergi kemana-mana. Kayaknya kalau
Kalau zaman anak saya di bawah umur 3 tahun, kalau pergi keluar kota, dia bajunya kayaknya lebih banyak dari semuanya deh. Bisa satu koper sendiri tuh. Padahal saya sama istri aja belum tentu isinya satu koper. Anak saya udah sekoper lebih. Tapi itu intinya, gunakan baju ganti supaya dia ngerti bahwa kalau basah harus kering. Kalau basah harus kering. Jadi kering itu penting. Nah, itu yang mau ditekankan, ya. Jangan paksa lah. Oh ya, ini ada satu lagi tips. Jangan suka ngguyur, ngeflash tuh, flash. Pas anaknya masih duduk di situ atau masih di dalam toilet, ya. Itu menakutkan sekali. Anak saya yang ketiga dulu udah jago dia pipis di toilet. Suddenly dia naik pesawat. Nah, naik pesawat, di flash lah itu. Dan habis itu dia nggak berani lagi dia pipis di toilet, nggak berani pipis di pesawat apalagi, ya. Jadi hindarin ngeflash pas anaknya masih duduk di situ atau di dalam toilet. Mendingan dibersihin, keluar, baru kita yang ngeflash. Kalau udah lancar baru nanti dia belajar dia yang ngeflash, ya. Nah, sekarang ini yang penting nih. Laki-laki harus belajar pipis duduk dulu. Ya, karena konsepnya mau membuat dia santai, ya, membuat dia santai di kamar mandi. Jadi biasakan pipisnya duduk dulu, nanti baru belajar yang pipis berdiri pakai yang di dinding. Itu jawabannya, ya. Tadi kan gitu. Kalau poti untuk pipis anak laki yang nempel di tembok nggak apa-apa, harus belajar dong pipis berdiri. Tapi diawali dengan belajar pipis duduk. Kalau dia udah lancar, udah toilet trainingnya udah lancar, oh kalau mau pipis ke kamar mandi, baru beliin yang buat berdiri boleh, atau pipis langsung di poti trainingnya dia, tapi dalam posisi berdiri. Anak saya yang ketiga sih, akhirnya karena waktu itu sempet takut-takut itu, tadi ceritanya takut-takut, akhirnya untuk bikin menarik ya, terpaksa beli lagi deh itu yang di dinding, ada bentuk kodok-kodokan, terus kalau dipipisin bisa muter, ya. Untungnya murah meriah. Jadi lumayan sih, jadi tertarik. Kan dia selalu kita bilang tuh kalau mau pipis tembak tuh yang itu gitu. Ya, itu salah satu buat seru-seruan aja. Ini tadi yang membahas kalau malam masih ngompol, ya. Nanti kita akan bahas. Kalau gitu kita langsung aja kali ya, kita bahas tentang ngompol lah. Soalnya mesti hati-hati tentang ngompol ini. Kita belajar dari yang ngompol malam dulu aja ya, ngompol malam. Karena konsepnya gini, ngompol tuh dibagi dua sebenarnya. Ada ngompol yang siang, ada ngompol yang malam. Kalau ngompol yang malam itu cenderung lebih nggak apa-apa dibanding yang ngompol yang siang. Jadi karena kan malam nggak sadar ya, namanya juga lagi tidur gitu. Jadi lebih nggak apa-apa seorang anak ngompol malam dibandingin ngompol siang. Makanya yang ngompol malam batasannya lebih lama. Kayak ngompol siang harusnya 4 tahun udah nggak ngompol siang. Kalau kita excuse boleh sampai umur 6 tahun. Sedangkan kalau yang ngompol malam itu aja dibilang batasnya boleh sampai 5, kalau lambat sampai 7. Ngompol malam ini penting sebetulnya karena kita ya kita juga nggak mau lah anaknya pipis terus di tempat tidur. Kan kita mesti beresinnya juga capek juga ya kalau tiap malam diompolin. Nah, penyebab ngompol malam dulu nih ya, ngompol malam penyebabnya biasanya ada beberapa anak yang ternyata perkembangan saluran pipisnya, saluran kemihnya ternyata lebih lambat nih. Ya, perkembangan saluran kemihnya lebih lambat. Jadi dia memang lebih telat. Jadi udah bukan karena salah dia, memang bawaan aja, memang ya bawaannya dia lebih lambat. Makanya tadi bisa di-excuse sampai umur 7. Karena di umur 7 harusnya pokoknya saluran kemih udah bagus lah. Harusnya udah oke banget, ya. Nah, ada anak yang ternyata kandung kemihnya lebih kecil nih. Lebih kecil dari biasa, dari anak lain. Jadi hati-hati, bisa begitu. Bisa juga genetik. Minggu lalu saya udah sempat bahas genetik. Ngompol malam nih kadang-kadang genetik. Tanya orang tuanya, dulu ada nggak yang ngompol waktu malam? Ya, waktu malam udah gede masih ngompol. Tanya. Nah, sebisa mungkin kalau nanya, jangan, misalnya anak saya kok ngompol malam, jangan nanya sama istri juga jangan nanya sama suami, pasti bilangnya enggak ya. Jadi bilangnya pasti enggak. Nanyalah kalau orang tuanya lagi, jadi ke mertua gitu. Nah, itu baru ya. Kalau ditanya, dulu kamu waktu kecil ngompol ya gitu.
Masa dibilang, "Iya iya iya, saya ngompol dulu," gitu, enggak lah ya, enggak, kayaknya enggak akan ada yang ngaku. Jadi mendingan nanya ke mertua, "Lu ngompol nggak sih?" Kalau iya, genetik. Jadi nggak usah dimarah-marahin juga, ya. Nah, hati-hati bisa tidur terlalu dalam. Jadi ada beberapa anak yang tidurnya terlalu dalam sampai dibangunin susah, habis itu dia ngompol. Contohnya nih, anak saya pernah dia sinusitis. Karena sinusitis akhirnya dia karena sinusitis akhirnya dia terpaksa minum obat alergi. Nah, obat alerginya bikin ngantuk, akhirnya ngompol deh. Padahal udah umur berapa tuh waktu itu ya? 7 atau 8 tahun gitu. Jadi kita ngerti waktu dia ngompol, istri saya juga nanya, "Kok nih ngompol lagi sih?" Gitu. "Takut infeksi saluran kemih." Istri saya bilang gitu, tapi saya baru ingat, "Lo kan minum obat alergi." Ya kita stop aja obat alerginya. Begitu di stop, ngompolnya hilang. Nah, penyebabnya sendiri waktu malam kan tadi kan ternyata itu ya, kebanyakan genetik lah, anaknya tidurnya terlalu dalam. Ada sebab-sebab lain sih, ada sebab-sebab lain tapi sedikit. Misalnya stres, ada yang stres, tapi itu jarang. Diabetes, kalau diabetes minggu lalu saya udah pernah bilang kalau diabetes itu pipisnya banyaknya pagi, siang, malam semua sama lah, pipis terus dia. Minumnya juga banyak banget. Diabetes cirinya makan banyak, minum banyak, pipis banyak. Kan dia emang itu kan, syaratnya 3 itu. Ya. Jadi kalau dia pipis malam tapi juga, oh iya kok pipis siang juga ya. Iya minumnya kok kayaknya nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, harus hati-hati. Saya pernah loh punya pasien yang umurnya sekitar antara 10 sampai 12, dia pipisnya banyak banget. Jadi dia datang karena dibilang nih ngompol terus gitu ya, ngompol terus. Diperiksa pipisnya normal, bukan infeksi. Pas saya tanya dia minum bisa hampir 1 galon itu 1 hari loh. 1 galon 1 hari. Jadi menurut saya wajar dong kalau misalnya dia pipis terus. Pertanyaannya yang aneh kenapa bisa 1 galon? 10-12 tahun loh. Seumur kita aja ngabisin segalon sehari juga udah mual-mual ya. Nah ini habis loh. Dan ternyata betul, diabetes ternyata. Ya, diabetes. Hati-hati infeksi saluran kemih. Itu juga bikin anak yang ngompol malam. Jadi kalau masih ngompol malam ya tetap dilatih, diingatkan tapi juga diperiksa. Sembelit itu konstipasi juga bikin pipis ngompol karena minggu lalu udah dibahas BAB yang keras bisa nahan sehingga pipisnya nggak bisa keluar. Pas malam udah rileks, ngompol dia. Ya. Kemudian kejang yang tadi saya sempat bahas. Kalau anak kejang, selesai kejang dia ngompol. Jadi yang diributin jangan ngompolnya, yang diributin kejangnya. Ya. Bagaimana mengobati anak yang ngompol? Oke, ini kan tadi yang pertanyaannya ya. Yang pertanyaannya tadi, anak saya pipis udah bisa nih. Anak saya sudah lepas diapers pada waktu siang, tapi malam masih ngompol. Dan setiap mau tidur masih minum susu di dot. Nah, ini dia nih. Nanti nih dibahas nih ya. Nanti saya akan bahas. Jadi, gimana caranya biar nggak ngompol malam? Biar nggak ngompol malam. Nomor 1, edukasi dan motivasi. Jadi kita harus terangin anaknya. Kan tadi kita mesti hati-hati kalau di atas umur 4 tahun kan. Kalau di atas 4 tahun berarti kita udah bisa bilang lah. Udah bisa diajarin lah. Yuk, kalau pipis jangan di tempat tidur. Kalau kebangun mau pipis, yuk pipis gitu ya. Jadi jangan, kita bisa terangin lah gitu. Terus kemudian orang tuanya juga harus berpartisipasi. Jangan kalau anaknya malam-malam mau pipis gitu, cuma tinggal di tempat tidur ngantuk-ngantuk terus bilang udah tuh pipis sana gitu. Gak bisa. Ya, jadi kita harus bangun, yuk pipis yuk gitu. Bantuin nyalain lampu, temenin gitu. Itu akan membuat anaknya nyaman. Sehingga besok-besok dia nggak takut mau pipis sendiri. Ketiga, nggak boleh dihukum lah ya. Jadi janganlah dimarah-marahin cuma gara-gara ngompol malam. Kemudian anak harus buang air kecil rutin sebelum tidur dan pada saat bangun. Mau bangun apapun sebabnya, yuk pipis yuk. Tadi makanya saya bilang orang tuanya harus berpartisipasi. Ya, jadi pipisnya jangan dibiarin sendiri dan sebelum tidur dan saat bangun harus pipis. Mau bangun malam berapa kali juga pipis. Hindari gula dan kopi. Nah, ini minggu lalu juga sempat saya bahas. Gula nahan cairan sehingga anaknya jadi penumpukan cairan di badan terus nanti dia malam ngompol. Kopi emang bikin pipis. Kopi kan istilahnya diuretik. Diuretik tuh zat yang bikin pengen pipis. Nah, jadi minum kopi habis itu malam-malam ngompol. Nah ini dia. Bagi
pola minum jadi 40-40-20. Jadi kalau ini 100% gitu ya. 40% pagi, 40% siang, 20% malam. Artinya malam harus minumnya dikit. Jadi tadi tuh yang pertanyaannya, setiap mau tidur masih minum susu didot. Ya kalau minum susu didot ya ngompol lah. Jadi kadang-kadang malam anaknya ngedot. Bangun tidur, malam-malam kebangun jam 2 gitu, ngedot. Jam 4 ngedot. Yang paling parah, belum bangun nih anaknya nih, baru orang tuanya udah, mau bangun, didotin lagi. Ya, itu nggak boleh lah. Dengan cara begitu, jumlah cairannya kan banyak. Padahal tadi kan malam didikitin. Dengan banyak itu yang ngompol lah. Ya, pasti ngompol. Kalau dia pipis, kalau dia didotin terus kayak begitu. Jadi usahain kalau anak nggak bangun, ya nggak usah ngedot. Itu bahaya sekali ya, ngedot sambil tidur. Usahakan toiletnya mudah dijangkau dan saya tahu sih itu repot banget ya ganti spray malam-malam. Tapi kita harus yakinkan si anak untuk ini udah bukan waktunya pakai diapers. Kamu bisa kok untuk pipis di kamar mandi. Ya, jadi jangan pakai diapers. Jangan mentang-mentang anaknya ngompol mulu terus pakai diapers. Masih boleh kalau mau gunain matras anti air. Kalau di luar negeri mah keren banget ya pakai matras yang anti air biar kalau ngompol nggak ngeresep. Kalau di Indonesia kayaknya kalau yang versi murah pakai perlak. Ya, pakai perlak. Jadi kita usahain si anak nggak perlu ganti-ganti malam-malam spray dan segala macem. Ya. Jadi pakai perlak gitu. Karena begitu dia bangun, terus dia ngompol gitu ya. Terus dia lihat ibunya, bapaknya bersihin tempat tidur sambil ngantuk-ngantuk segala macem. Waduh, ganti spray total. Itu membuat anaknya stres. Begitu stres, tambah ngompol lagi. Ya, jadi santai. Sediakan perlak, tinggal dilap. Kalau perlu ganti perlaknya, tidur langsung. Siapin bajunya juga, siapin baju yang kering. Jadi anaknya nggak usah nunggu lama-lama ya kalau ngompol. Nah, anaknya boleh diajak sih, bantuin dikit yuk gitu. Sehingga dia tahu bahwa agak repot juga ya. Kalau gitu kita besok jangan ngompol lagi ya. Jangan diejek-ejek. Kalau diejek-ejek juga biasanya tambah stres, tambah ngompol. Boleh pakai hadiah nggak? Boleh. Kalau dia misalnya, ini udah malam ini nggak ngompol, besok kasih hadiah boleh ya. Itu kan reward. Ya. Itu tentang ngompol malam. Itu yang paling masalah lah. Hampir semua orang tua banyak yang ngalamin anaknya siang bisa, tapi kok malam masih ngompol ya. Jadi nggak usah takut. Anak saya 4,5 tahun, minta maaf nih disebut kulit penisnya, jadi kulit yang di ujung penis nggak bisa dibuka. Tapi nggak ada keluhan. Berat badan juga lagi bagus naiknya. Terakhir cek urin umur 2 tahun. Sebaiknya sunat umur berapa? Kalau dia ditarik nggak bisa, itu namanya fimosis. Kalau misalnya, ya kalau bisa ya disunat. Kalau dibilang, anak saya nggak ada apa-apa tuh, berarti bagus. Anak yang nggak ada masalah pipis, semuanya oke-oke aja, ya puji Tuhan. Artinya, kalau nggak ada masalah nggak apa-apa, tapi bukan berarti nggak disunat. Gitu. Janganlah nyunat anak kalau udah ada masalah. Karena bedanya begini, kalau dia udah ada masalah, infeksi, harus di antibiotik dulu. Jadi terpaksa minum antibiotik kan. Habis antibiotik harus sunat segera. Jadi buru-buru sunatnya. Padahal kan kalau misalnya dia nggak ada apa-apa, sunatnya bisa diatur. Mau bikin acara dulu boleh. Mau bikin selamatan bisa. Sering terjadi pasien-pasien udah rencana nih, nanti kamu sunat umur 7 tahun aja deh, biar ada selamatan, dapet angpaunya banyak gitu. Ini serius loh, banyak yang begitu alasannya. Jadi sisi finansial pun cukup berpengaruh ya, kumpulin duit dulu. Tau-tau udah keburu infeksi. Begitu keburu infeksi udah suruh-suruh sunat. Terus ya udah berantakan semua lah itu rencana. Nah, sunat segera, gak sempat ngundang-ngundang, gak ada tamu gitu. Jadi lebih baik ya diatur sedini mungkin, secepat mungkin, sesuai dengan kemampuan. Ya. Pokoknya kalau pipisnya nggak kenapa-napa, ya sudah bagus, puji Tuhan. Tapi jangan jadi abai bahwa oh ya udahlah, nanti aja sunatnya gitu ya. Anak saya yang 9 bulan lagi ISK dan ini ISK kedua kalinya. Sudah minum antibiotik, ternyata fimosis lebih baik disunat sekarang ini atau gimana ya?
Oke. Gini dulu. Kalau anak di bawah umur 1 tahun, ya, infeksi saluran kencing sampai 2 kali, sebaiknya di USG dulu. Di USG dulu, dilihat dalamnya ada masalah atau enggak. Kalau nggak ada, ya udah berarti bener nih mesti sunat sekarang, segera, ya. Karena gini, minggu lalu udah kita bahas, kalau ada anak infeksi saluran kencing di bawah umur 1 tahun aja, kita udah curiga banget takutnya ada apa-apa. Karena di bawah umur 3 tahun hati-hati, mungkin sebabnya adalah ada gangguan di dalam saluran kemihnya. Gitu. Jadi maksudnya misalnya salurannya nggak bagus lah, atau ginjalnya nggak bagus. Apalagi berulang. Ya, jadi kalau dia infeksi saluran kemih bener udah 2 kali, satu bener minum antibiotik, jadi harus minum antibiotik. Kedua USG, cari ada kelainan bawaan atau enggak. Kalau nggak ada, ya sudah lah, berarti sunat dong habis itu. Nggak usah tunggu-tunggu lagi. Ya, jadi jangan ditunda lagi. Masa mau 3? Ya, 2 aja udah cukup. Jadi sunat sekarang nggak? Iya iyalah secepatnya, jangan sampai ada yang ketiga. Umur berapa sebaiknya disunat? Apa setelah sunat nggak akan pernah kena ISK lagi? Nah, minggu lalu saya udah cerita, anak saya udah disunat umur 2 tahun, ini sekarang umur 1,5 tahun kena infeksi saluran kemih. Ya, jadi apakah setelah sunat nggak akan pernah kena? Nyatanya anak saya kena, wong dia doyan pegang-pegang tuh. Kalau dia lagi mungkin celana dalamnya basah gitu ya, terus dia kan gatel. Begitu gatel dia pegang-pegang tuh. Mungkin suatu waktu tangannya kotor. Gara-gara kotor, habis itu dia kena ISK. Minggu lalu banyak pertanyaan tentang berenang tuh, karena saya sempat sebutkan. Anak saya kayaknya juga salah satu pemicunya mungkin gara-gara dia belakangan suka berendam. Jadi dia suka pakai apa ya, tempat apa sih, kolam tiup itulah. Nah, habis PSBB nggak bisa jalan kemana-mana, akhirnya pakai kolam tiup. Ya, jadi dia pakai kolam tiup, mungkin bisa ada beberapa hal ya, bisa airnya nggak bersih, bisa sabunnya nggak sengaja kena ke kemaluan, akhirnya gatel, akhirnya dipegang-pegang terus, tangannya yang kotor, bisa banyak hal. Tapi kata-kata bahwa jadi berenang, pertanyaannya gitu diulang-ulang kemarin agak banyak. Jadi berenang bisa bikin infeksi. Ya kalau berenangnya di air kotor bisa. Ya, kalau berenangnya di air kotor ya bisa. Tapi kalau berenangnya di air yang udah diklorin, airnya bersih, diklorin teratur, ya enggak lah. Itu kan kumannya juga mati. Ya. Suka banyak yang takut berpikir bahwa kalau berenang di tempat umum takut ada anak lain yang pipis atau BAB gitu ya. Sebenarnya kena air juga mati kumannya. Tapi ya kalau BAB di kolam renang, misalnya ada anak yang BAB kolam renang, ya iyalah itu jorok banget kali. Tetap aja kalau itu anak saya juga nggak berani lah gitu. Misalnya kita tahu sih itu ada anak yang BAB situ di kolam, nggak mungkin lah kita mau berenang di situ. Ya, saya nggak pernah lupa tuh, saya pernah ke hotel yang ada kolam air hangatnya, baru nyemplung. Sebenarnya sempat terpikir, aduh jangan-jangan takut infeksi nih, infeksi saluran kemih lah, apalah gitu ya. Ternyata soalnya dilihat warnanya aja udah kusem-kusem gitu ya, warnanya udah nggak jernih, warnanya udah kusem, artinya airnya nggak mengalir. Dan yang jadi masalah ternyata bukan infeksi saluran kemih, anak saya keminum itu air langsung malamnya diare, nggak usah nunggu besok-besok ya. Sebenarnya sih nggak keminum sih, orang dia minum niat gitu, orang saya lagi nengok terus dia sedalam begini, terus lagi diseruput-seruput tuh gitu, habis diseruput-seruput. Nah, yang jadi kebiasaan saya adalah saya suka ngomong sih, aduh ini ntar diare lagi. Ya udah kejadian. Mungkin harus belajar untuk bilang nggak akan diare, nggak akan diare gitu ya. Walaupun dalam hati ya ini air kotor banget gitu. Ya tapi ternyata kenyataannya diare lah. Yang penting pengawasan ya. Kalau udah tahu airnya kotor ya diawasi dengan baik. Jadi umur berapa harus sunat? As soon as possible itu baik. Nah, kalau pada waktu kecil dicoba dibuka penisnya ternyata bisa, dan yakin bahwa bisa bersihin tiap hari, oh tiap hari saya bisa bersihin saya habis mandi, sunatnya boleh kapan aja. Tapi kalau dia ternyata ditarik nggak bisa nih, kayak anak saya dua-duanya ditarik nggak bisa, ya udah ayo dong sunat segera. Apa yang mau ditunggu? Masa mau infeksi ya? Jadi kalau nggak bisa dibuka, ya udah mendingan sunat. Bisa dibuka, ya udah nanti boleh. Nah yang suka sering terjadi nih, banyak orang tua yang gini, ditarik bisa nih, udah saya bantuin nih di tempat praktek,
Nah ini udah bisa nih kebuka, orang gampang kok, saya bilang. Minggu depannya, bulan depannya 2 bulan kemudian infeksi nih. Datang ke saya bilang, lah kan kemarin udah saya buka. Terus dia bilang, iya dok, di rumah nggak ada yang berani buka. Nah itu yang saya bilang tuh. Ya, jadi kalau syarat sunat segera, kalau anaknya fimosis di ujungnya nggak bisa dibuka, kedua udah pernah infeksi, ketiga kalau orang tuanya kerjaannya cuma hahi-hahi doang. Jadi saya tiap disuruh buka, disuruh buka, nah, udah sunat aja lah, pusing saya. Ya, jadi kalau udah takut-takut gitu, ya udahlah sunat aja lah, udah langsung gampang. Kalau udah disunat nggak usah hahi-hahi lagi, udah dibuka. Ya. Terus saya selalu bilang sama orang tua, minta tolong dong, jangan ibunya yang disuruh bersihin terus, papanya lah yang disuruh bersihin. Suka ini keluhannya ibu-ibu ya kalau berobat ke saya, kalau dia bilang, ini bisa nggak dibuka? Ya dok, saya nggak tahu caranya, nggak berani. Kalau menurut saya wajar lah, kan nggak punya. Kalau ibu-ibu, bapaknya lah yang ayo dong, bantuin lah. Ya, bantuin bersihin. Sebelum berangkat kerja lah. Ya. Nah, ada satu DSA tidak menyarankan sunat karena ada efek samping dari bius total. Ya kalau takut bius total ya bius lokal lah. Banyak kok anestesi dan dokter bedah yang mau bius lokal, jadi biusnya cuma setempat. Ya. Bius total memang harus hati-hati, tapi sebenarnya bius total pada sunat aman lah. Kan dia cuma dibikin tidur, bukan dilumpuhin yang kayak pakai mesin-mesin begitu, enggak, cuma dibikin tidur aja kok. Ya, jadi nggak usah takut nih tentang bius total. Dan sebenarnya bius total itu cukup aman mengikuti rule of 10 namanya. Rule of 10 itu di atas 10 bulan dan di atas berat 10 kilo harusnya udah aman. Di atas 10 bulan dan berat di atas 10 kilo. Salah satu terpenuhi, mestinya udah oke. Ya. Cara cek diabetes pada anak gimana dok kalau belum toilet training? Diabetes tadi makan banyak, minum banyak, pipis banyak. Pokoknya semua serba banyak lah, gitu ya. Jadi kalau udah semuanya serba banyak, makan banyak, minumnya banyak, pipisnya juga berulang-ulang, ya itu harus curiga diabetes. Cek dong gula darahnya. Biasanya pipisnya ada tuh, nanti pipisnya mungkin ada gangguan tuh, ada ketonnya misalnya, ya. Anaknya pernah cerita mimpi lagi ke toilet di mall, terus pipis, terus kebangun deh. Ya itu mah orang dewasa juga bisa lah. Itu sama kayak suka mimpi tiba-tiba terbang, tahu-tahu udah di lantai jatuh, ya itu biasa. Ya jadi kalau sekali-sekali dia mimpi ke toilet terus pipis, oke-oke aja lah, ya. Itu suatu hal yang biasa. Anak saya kalau malam ngompol, tapi sebelum ngompol biasanya dia terbangun tapi nggak melek sambil mukulin kepala bagian kanan dan teriak. Nggak lama setelah itu pasti ngompol. Loh. Nah ini dia nih. Ini yang saya mau bahas. Ya, hati-hati. Ini anak kalau malam ngompol, tapi sebelum ngompol biasanya dia terbangun, nih ya, terbangun, nggak melek sambil mukulin kepala ke bagian kanan dan teriak. Nggak lama setelah itu ngompol. Kemungkinan besar itu kejang dia. Jadi pas dia mukul-mukul itu, saya nggak bilang pasti ya, tapi kemungkinan besar itu ada kejang kecil-kecil. Jadi dia nggak kelojotan. Dia cuma ngerasa kepalanya sakit, dia pukul-pukul, dan ingat setelah kejang kan emang ngompol. Jadi yang mamanya lihat, keluarganya lihat cuma ngompolnya, padahal sebetulnya mungkin sebelumnya yang dia pukul-pukul itu kejangnya. Kalau benar begitu, ya mungkin dosisnya harus dinaikin. Ya. Anak 12 tahun belum sunat, ujung penisnya belum terbuka, harus sunat. Iyalah, ini udah 12 tahun, ya apa yang mau ditunda-tunda. Apalagi kalau iya ya anaknya kok kurus, ya udah jangan ditunda lagi dong. Umur 3 tahun bisa nggak? Bisa. Mau umur berapa aja bisa lah, mau dewasa juga bisa. Apalagi kalau dia bilang nih, anak saya baru mau 3 tahun tapi katupnya belum bisa kebuka. Mau sunat sekarang apa aman? Aman, ya. Jadi justru harus sunat kalau anaknya udah besar misalnya. Terus kok udah besar masih belum bisa dibuka gitu ya. Ayo dong, disunat. YSK kalau anak perempuan gimana tuh dok gejalanya? Anak perempuan mah bisa sakit pipis, bisa demam tadi yang saya bilang. Kalau anak besar demam, sakit pipis, anyang-anyangan, itu yang anak besar. Anak kecil hati-hati tadi, bisa berat badan nggak naik, mual, muntah, ya, rewel, itu juga bisa. Ya. Kita akan bahas sedikit tentang gimana kalau pipisnya siang. Nah ini dia nih yang ngompol saat siang ya. Ini agak masalah karena harusnya ngompol siang udah enggak dong.
Tadi saya bilang ngompol siang harusnya umur 4 tahun udah selesai lah ya. Paling lambat umur 6 tahun. 6 tahun boleh. Tapi udah dibantuin ya, jangan dibiarkan. Nah, penyebabnya terbanyak ternyata kebiasaan ya, kebiasaan. Paling sering anaknya terlalu aktif ya, anaknya terlalu aktif, lari-larian mulu, main mulu, lupa lah dia pipis. Tiba-tiba dia pengen pipis banget ngompol udah. Ya, jadi hati-hati bahwa paling sering kebiasaan. Jadi kebiasaan yang kurang baik, tidak membiasakan anak pipis teratur, anaknya kebiasaan dibiarin main, udah kelamaan juga nggak diberhentiin dulu untuk pipis gitu ya. Tuh, ya. Jadi kebiasaan. Kedua yang paling sering pipis siang adalah sembelit. Ingat saya beberapa minggu lalu pernah bahas dengan Dokter Frida ya waktu itu tentang sembelit. Nah, ini hati-hati. Salah satu gejala sembelit adalah suka ngompol. Karena itu dia ya. BAB-nya yang di dalam yang terlalu besar dia akan mendorong kandung kemihnya sehingga karena jadi kecil kandung kemihnya kan kedorong BAB-nya akhirnya ngompol. Satu. Kedua anaknya suka ini kan suka nahan, dia kan takut mau BAB. Karena dia takut BAB dia nahan lah, pipisnya ikut ditahan. Tapi lama-lama nggak tahan juga akhirnya ngompol ya. Ngompol siang hati-hati infeksi saluran kemih ya. Infeksi saluran kemih tolong dicek. Ngompol siang di atas umur 6 tahun ayo dong dicek. Ya, karena hati-hati bisa saja infeksi saluran kemih. Dan yang terakhir masalah saraf. Masalah saraf tadi contohnya ya, kejang. Pas kejang akhirnya ngompol. Nah, kapan dibawa berobat? Kalau ngompol siang, kapan harus dibawa? Nomor satu kalau anaknya depresi. Jadi kalau anaknya udah ngeluh, kok aku masih ngompol ya siang, ayo dibawa berobat. Ada sesuatu yang ini, ada sesuatu yang harus dibantu. Terus kemudian muncul setelah bisa nahan sebelumnya. Jadi dia udah bisa nahan pipis. Terus tiba-tiba sekarang jadi ngompol nih tiap siang. Ayo dong dibawa. Jadi dia sebelumnya udah nggak pernah ngompol, tiba-tiba sekarang ngompol, dibawa. Takutnya ada sesuatu. Pipisnya sakit, ya pipisnya sakit itu juga dibawa. Kan tadi infeksi saluran kemih pipisnya sakit, ya. Atau pipisnya sering ngompol dikit-dikit. Kayak kemarin baru aja tuh yang berobat. Dok, ini tiap setengah jam ngompol. Nah, udahlah, itu infeksi saluran kemih lah yang kita takut. Ya. Urinnya keluar jadi ngompolnya setelah dia pipis. Jadi gini, pipis selesai, berdiri, ngompol. Aneh kan? Pipis sudah selesai, udah ditanya, udah selesai, udah. Berdiri, jalan dikit, ngompol. Nah, itu hati-hati. Paling sering batu. Batu di saluran kemih nyebabin kesumbat sehingga pipisnya berhenti. Begitu dia berdiri, goyang kan? Dia ngompol. Ya, depresi muncul setelah dia udah bisa nahan, jadi udah nggak ngompol, kok ngompol lagi. Pipisnya sakit atau sering. Pipisnya ngompolnya setelah dia selesai buang air kecil, jadi habis buang air kecil masih ngompol. Yang terakhir kalau memang dia udah pernah ada riwayat sembelit berulang atau infeksi saluran kemih berulang. Nah itu ya tolong dong kalau dia ngompol-ngompol terus dibawa. Takutnya infeksi saluran kemih lagi. Nah kalau ini cara ngatasinnya beda sama yang tadi. Kan kalau malam kalau kebangun dia disuruh pipis. Kalau ini enggak. Tiap 2 atau 3 jam harus pipis. Kita yang ngajak, orang tuanya yang ngajak ya. Jadi tiap 2-3 jam panggil, yuk pipis. Style bell. Ya, style bell. Anak saya yang pertama kan pernah infeksi saluran kemih ya. Itu dulu sampai ditegur karena dia suka nahan pipis. Akhirnya saya diingetin tiap 3 jam harus pipis. Jadi ya udah. Itulah gunanya HP. Ya, itulah gunanya HP. Kalau dia punya smartwatch, wah itu lebih keren lagi. Jangan cuma dipakai buat gaya, dipakai buat bikin alarm. Anaknya pipis tuh. Makanya rata-rata waktu itu kita sampai saya dan istri HP-nya sampai dijam-jamin. Dan kita berhubung anaknya 3, jadi kita pusing ya kalau yang ini pipis jam segini, pipis jam segini, pipis jam segini. Saya nggak mau tahu. Mau berangkat pergi, ayo pipis semua. Jadi kayak di reset jamnya kan, begitu. Pipis semua, udah tahu nih jam segini. 3 jam lagi pipis semua. Ya, gitu. Jadi itu biar gampang lah kalau anaknya banyak. Ya, terus kemudian ajarin cara buang air kecil, ya diajarin. Yo, pipis caranya begini. Mungkin dia nggak tahu, makanya dia ngompol. Ingetin terus, ayo jangan ditahan dong. Kalau udah 3 jam belum mau pipis, ya udah ayo dong, nggak apa-apa kok pipis. Belum kebelet banget, gak usah kebelet banget. Pipis aja, gitu ya, dibujuk-bujuk. Habis pipis tetap duduk dulu, jangan buru-buru pergi. Kadang-kadang karena terburu-buru terus ngompol. Jadi habis pipis duduk dulu, coba dingedenin, perutnya boleh ditekan sedikit, udah nggak ada yang keluar, baru boleh keluar dari kamar mandi.
Hindari berendam. Nah ini dia nih, hindari berendam busa atau menyabuni area genital secara berlebihan karena sabunnya bisa bikin pengen pipis terus. Makanya saya bilang kayaknya nih anak saya kan lagi doyan berendam tadi. Gara-gara itu kayaknya makanya dia gatel. Akhirnya dia jadi iritasi, terus kemudian dipegang-pegang akhirnya infeksi saluran kemih ya. Hindari berendam busa atau menyabuni area genital secara berlebihan. Bukannya nggak boleh berendam air busa loh, bukannya nggak boleh, tapi jangan berlebihan lah ya, dibatasin waktunya gitu. Atasi sembelitnya dan jangan dimarahin ya. Jangan dimarahin. Sekali lagi selalu ingat, jangan dimarahin karena makin dimarahin, makin stres, makin ngompol. Nah, ini ada pertanyaan. Anak saya bisa tahan pipis. Tapi begitu saya suruh pipis, pipisnya ngeden. Loh, aneh dong ya. Anak saya bisa tahan pipis, tapi begitu saya suruh pipis, pipisnya ngeden. Hati-hati, bisa saja infeksi saluran kemih, betul. Bisa juga karena sembelit, makanya ditanya dulu, sembelit nggak anaknya? Kalau BAB-nya 3 hari sekali, ya udah mungkin beneran tuh ketahan sesuatu sehingga dia ketahan BAB-nya maksudnya. Nah, BAB-nya nahan sehingga nggak bisa pipis, terpaksa ngeden. Tapi kalau nggak ada apa-apa, kok pipisnya ngeden-ngeden, ayo dong, takutnya infeksi saluran kemih. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat banget super penting. Ini harus dibahas. Anak saya hipospadia. Anak saya hipospadia. Ada efek samping ke reproduksi apa enggak? Tentang hipospadia dulu. Hipospadia adalah anak yang lubang pipisnya nggak di ujung. Ingat, anak hipospadia adalah anak yang lubang pipisnya nggak di ujung. Jadi kalau dia ini penis, lubang kan di ujung ya. Dia bisa di bawah sini, bisa di sini, bisa di pangkal. Untuk anak hipospadia, jangan buru-buru disunat. Ingat, jangan buru-buru disunat. Kenapa? Karena kalau dia mau membentuk saluran, jadi misalnya ternyata lubangnya di sini, lubangnya di pangkal. Kan harus dibetulin kan? Nah, dia harus betulin bikin lubang di ujung. Ternyata untuk membuat salurannya, itu butuh kulit dari kulupnya. Kulit yang di ujung penis itu. Ya. Yang masalah sering terjadi begitu. Jadi anaknya udah disunat. Tanya hipospadia. Jadi begitu dia udah disunat, terus orang tuanya baru bilang, "Dok, ini sekarang gimana nih? Kok pipisnya dari pangkal?" Lah kan itu kan bukan baru, udah dari dulu di pangkal. Terus dia mau bikin saluran, udah nggak ada, udah disunat, kulitnya udah dibuang. Jadi akhirnya bikin salurannya pakai kulit dari bagian lain dan itu hasilnya kurang bagus. Ya, jadi yang terbaik adalah kalau seorang anak hipospadia, tunggu. Kalau dokternya mau bilang ini harus dioperasi, biarin dokternya yang operasi beres, ya udah habis itu baru sunat. Atau yang paling sering pas bikin salurannya sekalian disunat, ya. Apakah hipospadi ada efek samping ke reproduksi? Ya kalau lubangnya nggak di ujung ya bisa ganggu, makanya betulin dong, ya. Dibikin supaya ke ujung. Ingat, hipospadia lubang pipisnya nggak di ujung. Jadi jangan tunda-tunda, bawa ke dokter, koreksi segera. Maksudnya diobatin, dioperasi segera. Anak saya takut kalau mau pup. Setiap hari udah diajarin kalau mau pup di toilet, tapi tetap aja pup di celana. Gimana ya caranya supaya bisa pup di toilet? Kalau dia di atas umur 4 tahun ya kita harus kasih tahu tadi yang toilet training. Diingetin baik-baik, diceritain bahwa kalau pup di celana itu ternyata kumannya bisa kena pantat, nanti kumannya nempel-nempel di sana, nanti bikin sakit, kamu tangannya pegang, kena di kursi, cerita aja, ya. Jadi cerita-cerita, lebih santai, yang penting lebih santai, ya, nggak usah dimarahin juga. Nah. Kalau tidur malam sampai 6 jaman aman, baru diajak pipis. Tapi kalau tidur siang kadang baru setengah jam udah ngompol. Itu kali sebelum tidur siang minumnya kebanyakan kali, ya. Bisa aja. Saya udah pipis sebelum tidur ya, tapi kalau kebanyakan ya ngompol lagi. Ruam popok juga merupakan gejala ISK. Biasanya enggak, ruam popok kebanyakan pakai diapers. Mungkin nggak anak yang terkena fimosis nggak ada gejala lain selain hanya kulit penis menggelembung saat pipis? Oh, maksudnya gejala infeksi saluran kemih, mungkin nggak gejalanya hanya kalau lagi pipis penisnya menggelembung. Bukan begitu. Jadi gini, kalau dia pipis, kalau mau pipis dia menggelembung dulu, artinya kan dia terjadi turbulensi di situ. Jadi pipisnya nggak manjur langsung gitu, nggak gitu. Jadi kalau dia mau pipis terus dia gembung, kulitnya gembung, artinya kan kesumbat. Kalau kesumbat, berarti artinya terjadi turbulensi di situ. Muterlah pipisnya di situ sebelum keluar. Nah, pada saat dia berputar itu, infeksi masuk ke dalam.
Jadi kalau ada anak yang fimosis, kalau mau pipis terus kemudian dia gelembung, itu bukan tanda infeksi saluran kemih, tapi hati-hati, itu mempermudah sekali infeksi saluran kemih. Sangat gampang sekali kalau udah begitu infeksi. Ya. Jadi sunat lah, orang udah gelembung gitu, berarti kan udah tersumbat. Kalau tiba-tiba ada demam segala macam, mogok makan dan segala macam, ya itu udah infeksi lah. Yang itu udah nggak usah ditunda-tunda, ya. Jadi infeksi saluran kemih ini ternyata ya cukup banyak dialami anak-anak dan nggak gampang, karena untuk menghindari infeksi saluran kemih banyak yang harus dilakukan. Gimana cara bersihinnya, gimana cara bantu dia biar nggak ngompol, gimana cara toilet training, ya kan? Cukup banyak yang harus kita pelajarin. Nggak segampang cuma sekedar pipis aja. Oke? Terima kasih untuk yang sudah join di Instagram Live ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, salam sejahtera.